Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini melanjutkan kemarin teman-teman untuk mapping fungsi pada bidang kompleks ke bidang kompleks. Nah, nomor satu ini kita punya domain definisi fungsinya itu adalah lingkaran berjari-jari satuan. Jadi kalau digambarkan kan L itu begini. Ini lingkaran berjari-jari satuan, satu, 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 satu. Ini X dan ini sembunyi. Tuh, nanti oleh fungsi F, bidangnya akan dipetakan ke bidang UV, bidang U. Nah, nanti grafiknya seperti apa? Mari kita cari. Nah, seperti biasa dimisalkan Z sama dengan X plus Y dengan X dan Y-nya anggota bilangan real dan memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kenapa kok memenuhi ini? Karena kita ambil Z-nya itu berada di L. Dimana tadi kan L-nya itu merupakan lingkaran berjari-jari satuan. Nah, ini tuh merupakan lingkaran berjari-jari satuan. Nah, ini karena ini. Terus kalau kita urai, diperhatikan bahwa LZ itu sama dengan 2X plus I, kan Z plus Z konjugat sama dengan bagian real dari Z ya. Jadi kan 2X plus I. Nah, kalau misalkan LZ sama dengan U plus IV, akan diperoleh UX, Y sama dengan 2X dan VX, Y sama dengan 1. Di sini diperhatikan kalau V itu sama dengan 1 adalah suatu konstan. Jadi nanti oleh fungsi F itu setiap titik dari L itu akan dipetakan kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Ini di U ya. Ini V. Kurang lebih akan seperti ini. V-nya kan sama dengan 1. Nanti kurang lebih seperti ini. Karena V-nya sudah konstan, berarti kita tinggal memperhatikan yang U. Batasnya dari mana aja sih? Nah, diperhatikan kalau X kuadrat kan kurang dari atau sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Di mana X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Diperoleh X antara minus 1 sampai 1. Karena ya, atau dilihat dari lingkaran tadi ya, kan X-nya antara minus 1 sampai 1. Y-nya mengikuti. Terus karena X-nya antara min 1 sampai 1, akibatnya U antara min 2 sampai 2. Karena U tadi kan 2X. Nah, artinya setiap titik X, Y di L itu akan dipetakan oleh F ke titik U, V. Di mana U, V sama dengan 2X, 1. Dengan U-nya tadi dari min 2 sampai 2. Jadi nanti grafiknya kurang lebih seperti ini. Tapi U-nya itu dari min 2 sampai 2. Untuk lebih jelasnya, akan diperoleh grafik seperti ini. Ini di bidang UV ya. U, V. Hal ini 1, ini 2 ya. Min 2. Min 1. Nah, berarti nanti grafiknya akan seperti ini. Ini jangan lupa di bulat-bulat ya. Sini titik 2,1 dan di sini yang 2,1. Nah, grafiknya yang terbentuk oleh fungsi F dengan domain definisi dari F-nya adalah L atau domain dari F-nya adalah L, yaitu seperti ini. Yang awalnya dari lingkaran jari-jari satuan dipetakan ke garis lurus. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, ketahui Fz sama dengan Z plus Z konjugat ditambah I dikalikan Z dikalikan Z konjugat. Gambarkan Fi. Nah, di sini kita kalau gambarkan kalau himpunan E digambar, itu akan seperti ini. Ini adalah lingkaran dengan jari-jari dalamnya 1 dan jari-jari luarnya 3. Lingkaran yang terisi semua ya. Jadi ini jari-jari dalamnya 1, ini jari-jari luarnya salah.
Jari-jari luarnya ini 3. Nah, gini aja. Ini X, ini Y. Nah, E-nya itu yang di dalam nih, yang diarsir. Itu. Nah, nanti kita cari grafik pemetaan oleh fungsi f dari lingkaran atau dari donat ini. Seperti biasa, kita misalkan z sama dengan x plus y dengan x dan y-nya itu memenuhi x kuadrat plus y kuadrat antara 1 sampai 9. Nah, ini berasal dari ini ya, kan lingkaran donat tadi. Nah, diperhatikan kalau fz itu sama dengan 2x plus y dikalikan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, di sini berbeda dengan soal yang tadi kan salah satu konstan ya. Kalau ini kan nggak konstan, otomatis kita harus melihat keduanya, U dan V-nya. Nah, kalau fz sama dengan U plus IV, akan diperoleh Ux, Y sama dengan 2X dan Px, Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini kalau misal kita pengen V bergantung pada U, ini kan kita bisa substitusi, jadi V, kita substitusi U sama dengan 2X, diperoleh V sama dengan U kuadrat dibagi 4 ditambah Y kuadrat. Ini kan U sama dengan 2X. V sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kan U kuadrat sama dengan 4X kuadrat. X kuadrat sama dengan U kuadrat per 4. Nah, diperoleh V-nya seperti ini. Nah, kalau semisal U dan V-nya salah satunya nggak konstan, kita bisa mengerjakannya dengan salah satu bergantung dengan salah satunya. Nah, di sini kita kerjakan dengan cara V bergantung pada U. Terus kita ingin membuat semacam sketsa kecil. Kalau dimisalkan Y-nya sama dengan 0, maka akan diperoleh hubungan V sama dengan U kuadrat per 4. Nah, karena Y-nya sama dengan 0, berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat, tadi jadi X kuadrat plus 0 kuadrat, itu di antara 1 sampai 9. Akibatnya, X kuadrat antara 1 sampai 9. Nah, nilai X yang memenuhi kan berarti antara minus 3 sampai minus 1, atau antara 1 sampai 3. Akibatnya, kalau kita substitusikan X pada U, akan diperoleh U antara 2 sampai 6, atau U antara min 6 sampai min 2. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan suatu kurva parabola, yaitu V sama dengan U kuadrat dibagi 4, tapi dengan U-nya antara min 6 sampai min 2, dan antara 2 sampai 6. Kalau digambarkan dari seperti ini, kan kurva V sama dengan U kuadrat per 4. Kalau digambarkan di bidang UV, di bidang kompleks UV, akan seperti ini. Tadi kan U-nya dari min 2 sampai min 6 ini. Misal di sini min 2, sini 2, di sini 6, sini min 6. Nah, ini bidang U dan V-nya akan diperoleh kurva parabolanya kurang lebih seperti ini. Ini seperti ini. Kalau U-nya di min 2 berarti V-nya di 1. Kalau U-nya di 6 atau min 6, V-nya berarti kan 9. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa teman-teman gambar lebih cantik lagi. Nah, ini kita baru kasus kalau Y-nya sama dengan 0. Padahal kan di sini X, Y memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat ya antara 1 sampai 9. Kita masih ada beberapa kasus lagi. Kita untuk menggambarkan semacam sketsanya lah nanti batasannya. Sekarang kalau misal X-nya lebih dari atau sama dengan 1, di mana X-nya itu kita fixkan. Artinya X tidak berubah, atau kita ambil dulu nilai X-nya.
Akibatnya kan U sama dengan 2X, di mana U-nya juga fix. Nah, diperhatikan kalau U kuadrat dibagi 4, kan sama dengan X kuadrat. Dan X kuadrat itu kurang dari atau sama dengan P. P-nya kan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan kurang dari atau sama dengan 9. Akibatnya, P berada di antara 9 dan U kuadrat per 4. Artinya apa? Kalau misal ini kita ambil X-nya di sini. Kita ambil X-nya di sini. Enggak deh. Artinya apa? Kalau misal kita ambil suatu X sehingga nilai U-nya itu ada di sini. Nilainya ada di sinilah, bagian sini U-nya. Karena V sama dengan U kuadrat per 4, nanti kan nilai V-nya ada di sini. Ini gimana ya? Mending kita gambar baru aja. Red, 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 red. Berarti kan P sama dengan U kuadrat per 4 ya, yang saat Y sama dengan 0. Berarti kan kalau saat Y sama dengan 0, ini nilai-nilai U, V-nya, titik U, V-nya itu ada di garis parabola ini. Hanya kalau misalnya kita ambil U-nya fix, jadi misal kita ambil U-nya itu di sinilah, di bagian sinilah. Kita ambil U. Berarti kan kalau I-nya 0, P-nya ada di sini. Padahal Y-nya di sini enggak 0 kan. Y-nya kan apa? Y-nya enggak 0 dan P sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Di mana V-nya itu lebih dari sama dengan U kuadrat per 4. Dan kurang dari atau sama dengan 9. Nah, karena V-nya itu antara 9 dan U kuadrat per 4, di mana saat Y-nya sama dengan 0 tadi kan P-nya sama dengan U kuadrat per 4 di sini. Maka saat kita ambil U yang fix, itu akan terbentuk suatu garis dari V sama dengan 9 sampai V sama dengan kuadrat per 4. Jadi bisa ditarik garis lurus seperti ini. Ini misal 9 di sini. Seperti ini. Nah, karena kita ambil U-nya fix baru 1, sementara U-nya itu berada di antara 2 sampai 6 dan min 2 sampai min 6, maka setiap titik di atas garis parabola ini, di atas kurva parabola ini, parabola yang terpotong ini, itu pasti ada garis sampai titik V sama dengan 9. Jadi, kalau kita aplikasikan kepada semua nilai U, akan diperoleh kurva parabola tadi terarsir sampai 9. Nah, ini terarsir semua. Yang awalnya kurva, sekarang jadi bidang. Ya, bukan bidang, kurvanya yang di atas parabola terarsir. Nah, ini baru X lebih dari sama dengan 1 yang fix. Kita masih punya X yang kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kalau X kuadrat kurang dari atau sama dengan 1, berarti kan U-nya antara minus 2 sampai 2. Karena U kan sama dengan 2X. Dan ini kan X kuadrat kurang dari 1 kan X antara minus 1 sampai 1. U-nya antara minus 2 sampai 2. Nah, kita fixkan lagi U-nya. Kita fixkan lagi X-nya. Akibatnya kan U-nya jadi fix. Kita siapin dulu bidangnya. U. Misal ya. Ini dari min 2 sampai 2. Nah, kita fixkan X-nya. Karena X kuadrat plus Y kuadrat antara 1 sampai 9, itu di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan P, berarti kan berapapun nilai X-nya yang kita ambil, kan X-nya berada di antara 1 sampai 3 atau minus 1 sampai 3. Maksudnya kalau
X dan Y yang kita ambil tuh berada di himpunan E. Berarti berapapun X-nya yang kita ambil, kalau misal X-nya tadi diambil lebih dari atau sama dengan 1, harus memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan di antara 1 sampai 9, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan V. Nah, kalau X-nya kurang dari 1, berapapun nilai X-nya, nilai V itu tetap di antara 1 sampai 9, karena syaratnya tadi, syarat yang dari himpunan E. Akibatnya, kalau kita ambil X-nya kurang dari atau sama dengan X kuadratnya kurang dari atau sama dengan 1, V-nya akan tetap 1 sampai 9. Jadi misal di sini 1, begini, itu misal kita ambil X-nya yang fix, berarti di sini ada U yang fix, misalnya U-nya yang fix, itu akan terarsir ke atas sampai titik sampai V-nya sampai dengan 9. Nah, jadinya semua terarsir ini membentuk kotak. Nah, kalau digabungkan dengan kasus-kasus sebelumnya, akan terbentuk kurva parabola seperti ini tadi, ini. Atau lebih jelasnya, misal bidang UV-nya U ini P ya. Ini di sini ini min 2, sini 2, di sini 1, sini 9 ya. Jadi kan min 2, di sini min 6, di sini min 6. Kalau saat U-nya sama dengan 6 atau min 6, P-nya 9. Di sini untuk parabola ya gini. Ini kalau untuk parabola ya gini. Ini garis lurus, ini juga garis lurus. Ini di hasil. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa menggambar yang lebih cantik, bisa menggunakan GeoGebra atau mungkin Desmos. Ini urut-urutannya ya untuk membuat sketsanya. Jadi kita buat y sama dengan 0, kemudian kita bagi kasus kuadratnya lebih dari sama dengan 1, kuadratnya kurang dari sama dengan 1. Dan jadilah grafik seperti ini. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, kalau diberikan fungsi fz yang bisa demikian rupa, kita suruh menggambarkan fl. Nah, di sini L itu apa? Bentuknya bagaimana? Kalau kita gambarkan di bidang XY, L itu bentuknya seperti ini. Ini R, min R, R, min R. Di lingkaran dengan jari-jari R satuan. Ini salah, ini X, ini. Kita akan menggambarkannya ke bidang UV, di mana setiap titik di UV itu merupakan titik X, Y yang dipetakan oleh fungsi F. Nah, seperti biasa, misalkan kalau Z-nya sama dengan X plus Y, kan dengan X, Y-nya kan memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, X, Y-nya itu berada di himpunan L, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu persamaan lingkaran berjari-jari R. Nah, kan kita peroleh kalau FZ itu sama dengan R min 2Y. Nah, di sini kita peroleh U itu konstan. Suatu konstan R positif. Dan V-nya itu min 2Y. Nah, karena R-nya itu konstan, berarti kita tinggal perhatikan aja yang V. Nanti kurang lebih grafiknya akan seperti ini ya. R. Berarti kan R, karena R-nya konstan, berarti semisal di sini adalah R titik R P U ya. Kurang lebih grafiknya akan seperti ini.
Nah, U-nya sama dengan R dan V-nya sama dengan min 2Y. Akibatnya setiap titik di akibatnya setiap titik X, Y di L itu oleh F akan dipetakan ke titik U, V sama dengan R, min 2Y. Dengan Y-nya itu berada di antara min R dan R. Kenapa? Ya karena L-nya tadi kan lingkaran. Jadi kan di sini Y-nya kan dari min R sampai R. Yang terkecil min R, yang terbesar R. Karena V-nya sama dengan min 2Y, berarti V-nya berada di antara min 2R sampai 2R. Sifatnya, kalau digambar nanti grafiknya akan seperti ini. Ini di bidang UV ya. Misal di sini R, dia kan seperti ini. Lupa di bulat-bulat. Nah ini R, 2R, dan ini R, min 2R. R-nya tadi kan positif ya. Jadi kita ambil barang R, kita fixkan R-nya. Grafiknya jadi seperti ini. Grafik yang dikatakan oleh fungsi F. Nah, bagaimana kalau fungsi F tadi itu tidak dibatasi? Jadi untuk sebarang bilangan kompleks Z, jadi kan dibatasi oleh himpunan L ya. Sekarang bagaimana kalau semisal itu enggak dibatasi? Seperti biasa, dimisalkan Z-nya sama dengan X plus Y, dengan X, Y-nya anggota R. Nah, di sini kan nggak ada syarat, karena Z-nya itu anggota bilangan kompleks. Jadi, domain definisinya itu semua bilangan kompleks ya. Nah, akan diperoleh FZ itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 2Y. Nah, misalkan U-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat dan V-nya sama dengan min 2Y. Nah, kita bagi kasus nih, kita membuat semacam sketsa. Bagaimana kalau X-nya 0? Kenapa kok dipilih X0? Biar nanti U dan V-nya itu masing-masing bergantung pada nilai Y. Nah, diperoleh V sama dengan min 2Y. Dan U-nya sama dengan nilai mutlak dari Y. Y-nya anggota real ya, berarti kan nilai mutlak dari Y. Atau modulus dari Y sama aja. Nah, karena V-nya min 2Y, berarti kan eh, nilai mutlak dari Y itu sama dengan nilai mutlak dari V dibagi 2. Nah, ini kalau kita gambarkan akan jadi seperti ini ya. Ini apa tadi? U sama dengan mutlak dari V bagi 2. Ini bidang kompleksnya, bidang kompleks, bidang UV. U sama dengan mutlak V per 2. Berarti ini garis lurus nanti bentuk apa tawang itu ya, karena nilai mutlak U-nya 0 berarti 0, kalau V-nya sama dengan 2 berarti U-nya 1, 1, 2 berarti nanti kayak gitu. U-nya kan jelas selalu positif ya. Kan selalu positif. V-nya selalu positif, V-nya kan bisa positif bisa negatif. Ini kita bisa ambil misal contoh ini 2, U-nya 2, jadi kan V-nya kalau U-nya salah. Kalau punya 1, tadi kan V-nya sini 1,2 dan di sini 1, min 2 ya. Kita boleh sketsa grafik atau batasnya itu seperti ini. Nah, sekarang kita fixkan Y. Maka V sama dengan min 2Y juga fix. Selanjutnya diperoleh kalau tadi kan
nilai mutlak dari V atau modulus dari V dibagi 2 itu sama dengan modulus dari Y. Dan modulus dari Y kan sama dengan modulus dari Y atau mutlak dari Y sama dengan akar dari Y kuadrat. Itu jelas kurang dari sama dengan akar dari Y kuadrat plus Y kuadrat. Yang karena Y-nya fix, berarti kan apa, nilai mutlak dari V dibagi 2 itu kurang dari sama dengan U. U-nya kan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Akibatnya U kan lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari V dibagi 2. Kenapa kok I-nya difikskan? Tapi kalau I-nya fix kan V-nya fix. Berarti misal kita ambil V-nya fix, V-nya di sini. V-nya di sini. Kita ambil V-nya fix. Berarti kan U sama dengan nilai mutlak dari V dibagi 2. Karena V-nya fix, diperoleh U lebih dari sama dengan nilai mutlak V dibagi 2. Artinya kalau setiap kita ambil nilai V yang fix, itu nilai U-nya itu selalu di kanan nih. Di kanannya grafik. Ini kayak kalau apa kita ambil V-nya fix tuh nilai U-nya tuh selalu ya, enggak gini. Kalau misal kita ambil V-nya fix di sini, berarti kan nanti titiknya kemungkinan ada di sini. Kalau kita ambil V-nya fix, berarti U-nya ada di sini. Kalau kita ambil V-nya misal 2 ya, kita ambil V-nya 2 kan U-nya ada di ya, V-nya sama dengan V sama dengan V kan lebih dari sama dengan U kan lebih dari sama dengan mutlak V dibagi 2. Jadi kalau I-nya fix, maka V-nya kan juga fix. Misal kita ambil V-nya fix, V-nya sama dengan 2. Ini V sama dengan 2. Berarti kan U-nya lebih dari atau sama dengan mutlak V bagi 2. Berarti U-nya lebih dari atau sama dengan 1. Berarti U-nya 1 di sini. Karena lebih dari atau sama dengan 1, berarti ke sana ada garis membentang sampai ke Tainggal. Nah, ini baru diambil V-nya 1. Kalau apa kita baru mengambil satu nilai V, di mana V-nya sama dengan 2. Kalau misal kita ambil V-nya sama dengan 4, misal sini 4, berarti kan U-nya lebih dari atau sama dengan 2. Berarti U-nya ada di sini. 2,4. Nah, karena U-nya lebih dari atau sama dengan 2, berarti U-nya akan membentang ke kanan. Nanti untuk setiap V yang diambil, itu U-nya akan selalu membentang ke arah kanan. Oke, kita belum ngambil yang negatif ya. Misal kita ambil V-nya negatif 2, di sini, yang 2, berarti kan U-nya tetap mutlak dari min 2 bagi 2, 1. U-nya lebih dari itu sama dengan 1. Tetap akan membentang ke kanan. Nanti untuk setiap V yang kita ambil, kita fixkan V-nya dulu, nilai U-nya itu selalu berada di kanan kurva awal tadi. Kurva awal U sama dengan mutlak V dibagi 2. Hebatnya, kalau ini digambar lebih lanjut, akan jadi seperti ini. Bidang UV, ya tadi garis U sama dengan mutlak V bagi 2 ya. Kalau ini bisa kita tulis U sama dengan V per 2, ini sama dengan min V per 2. Nah, itu akan terarsir. Jadi grafik dari fungsi F dengan Z-nya itu untuk setiap
apa grafik dari fungsi fz dengan z untuk setiap bilang kompleks itu akan berbentuk seperti ini. Nanti bisa teman-teman gambar lebih cantik lagi. Oke, sekian untuk contoh pengerjaan mapping. Mungkin agak membingungkan ya, karena ini perlu semacam intuisi dan beberapa pembagian kasus agar grafik yang dibuat itu bisa sesuai. Yang penting banyak-banyak latihan dan banyak-banyak berdoa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.